mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan semangat. Oke, jumpa lagi dengan saya Nur Budiono pada mapel mikroprosesor dan mikrocontroller untuk kelas 11 di kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Nah, di mapel ini seperti yang pernah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, di sini Bapak bawakan sebuah trainer ya, mikrocontroller. Di sini jenisnya adalah AVR ya. Lebih tepatnya adalah Atmega 16 dari Atmel, ya, sebuah mikrocontroller yang siap program. Nah, kita nanti akan memprogram sebuah mikrocontroller dalam sebuah trainer ini. Nanti kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di video ya. Nanti di bengkel kalian bisa mempraktekkan satu persatu, satu trainer, satu siswa, kemudian sambil menyimak videonya. Oke, selamat mengikuti, tetap semangat, SMK bisa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemrograman mikrocontroller AVR yaitu Atmega 16. Di sini kita akan menggunakan sebuah trainer Atmega 16 di mana di sini sudah ada beberapa input dan output. Di sebelah kanan kita bisa lihat di sini ada 8 LED yang terhubung dengan port A. Kemudian di bawahnya ada 2 buah 7 segmen common anoda yang nanti akan terhubung dengan port C. Kemudian sebelah kiri ada LCD atau alphanumeric LCD 16x2 terhubung pada port B, dan di bawahnya ada 6 push button terhubung kepada port B. Nah, di sini nanti kita akan mempraktekkan untuk pemrograman 8 LED terhubung dengan port A dan 2 buah 7 segmen. Untuk menggunakan trainer ini kita membutuhkan sebuah USB downloader yang nanti akan kita pakai untuk mentransfer kode program dari komputer menuju ke mikrocontroller. Baik, kita lanjutkan untuk latihan yang pertama. Jobset pertama adalah memprogram untuk output LED. Tujuan yang pertama, siswa dapat mengikuti instruksi dasar pemrograman CAVR. Yang kedua, siswa dapat mengendalikan nyala 8 lampu LED yang terhubung ke port A. Ketiga, siswa dapat membuat animasi LED yang terhubung pada port A. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah nanti laptop. Yang kedua adalah modul mikrocontroller Atmega 16. Yang ketiga adalah downloader USB ASP. Untuk skematiknya, ini adalah skematik dari trainer AVR. Di sini ada 8 LED yang terhubung ke port A. Masing-masing dihubungkan seri dengan sebuah resistor. Kemudian di sini kita menjumpai ada regulator 7805, kemudian ada kristal pembangkit frekuensi. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke kode pemrograman. Kita buka program yang pertama adalah CodeVision AVR. Yang kita gunakan di sini adalah CodeVision AVR versi 3.12. Ini adalah area kerja untuk CodeVision AVR. Kita buat project baru dengan cara klik file, pilih new, pilih project. Kemudian kita tidak menggunakan wizard, maka kita pilih no. Nah, di sini kita diarahkan untuk menyimpan file. Pastikan penyimpanan sudah berada di folder kalian masing-masing. Kita simpan di dokumen, kita simpan di folder AVR. Kita beri nama project latihan 1. Kita simpan, kita klik save. Kemudian kita pilih jenis mikrocontrollernya, yaitu Atmega 16. Oke, kita pilih Atmega 16. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul nama projectnya adalah latihan 1 untuk kode program latihan 1.c. Lalu kita klik bagian kanan yaitu ada compiler. Nah, di sini kita tentukan untuk clocknya. Nah, kita buat clocknya secara default yaitu 8 MHz. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera ada kode bawaan secara standar. Ini kita rasa terlalu kecil hurufnya, kita besarkan dengan cara klik setting, pilih editor, kemudian kita pilih text. Kita besarkan ukuran
hurufnya. Pada bagian font size, kita pilih 12 atau 14 untuk membesarkan huruf. Kita pilih 12. Nah, di sini kita sudah diarahkan pada kode bawaan secara standar. Ini kita bisa berikan komentar di sini, bisa juga kita hapus. Kita bisa tuliskan di sini sebuah komentar latihan 1.c. Kita tambahkan project 1 menyalakan LED pada port A. Oke. Nah, kita lihat di sini yang mulai berwarna hijau di sini adalah sebuah kode yang namanya header. Kita tuliskan di sini Mega 16 karena kita menggunakan Atmega 16. Kemudian kita tambahkan library yang lain, yaitu library kedua yaitu delay, karena kita nanti akan membutuhkan tunda waktu untuk membuat animasi LED. Ini adalah headernya, sudah kita masukkan dua header. Yang pertama adalah kita menyertakan file Mega 16, yang kedua kita menyertakan file delay. Kemudian di sini ada void main, ini adalah program utama. Kemudian di dalamnya ada while sebagai kode untuk melakukan perulangan. Oke, kita coba untuk menuliskan setiap kode program. Yang pertama yaitu kita arahkan port A sebagai output untuk menyalakan LED, maka kita tulis DDRA, yaitu data direct register A, seperti pada materi yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada 8 LED, ada 8 output, maka kita akan tuliskan 8 bit output. Kita gunakan format bilangan biner 0B. Oke, kita isi dengan angka 1. Angka satunya berjumlah 8 bit atau 8 angka di sini, di mana angka 1 ini menunjukkan jumlah atau pengaturan output. Kalau 0 sebagai input, kalau 1 sebagai output. Seperti pada materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ada 8 angka yang menunjukkan masing-masing kaki pada port A. Ini DDRA. Berikutnya adalah kita tuliskan perintah di dalam while yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Kita tulis di sini port A sama dengan 0B 1111. Ini artinya akan menyalakan LED, ada 8 LED yang akan menyala. Maka kita tuliskan ada 8 angka masing-masing bernilai 1. Nah, nilai 1 di sini akan menyalakan LED, kalau 0 akan memadamkan. Nah, setelah kita ketik, kemudian kita klik project untuk menjadikan kode program ini menjadi file hexa atau file hex yang nanti akan ditransfer ke dalam microcontroller. Kita klik project, pilih boil all. Nah, di sini kita akan melihat hasil kompilasi. Yang penting di sini kita perhatikan adalah di sini tidak ada error, no error dan no warning. Kemudian untuk ukuran memorinya kita juga harus memastikan ukuran memori tidak mencapai 100%. Kita usahakan di bawah 90% pada bagian EEPROM maupun pada bagian program size. Di sini hanya terpakai 0,9% dari memori flash. Ini masih kategori aman. Lalu kita klik OK. Berikutnya, setelah kita buat kode program, langkah yang berikutnya adalah kita transfer ke dalam trainer AVR. Kita buka program yang kedua yaitu Proc ISP. Nah, ini Proc ISP. Nanti kalian bisa mencari programnya, andai kata tidak ada di dalam desktop, maka kalian bisa klik start menu. Nah, di sini kita pilih jenis chipnya. Tadi kita menggunakan Atmega 16, maka kita sesuaikan Atmega 16.
Nah, di sini kita pilih chipnya Atmega 16. Kemudian kita klik Read Device, RD ya. Kita baca device-nya, apakah sudah terhubung. Nah, di sini sudah muncul Read ID Successful, berarti trader sudah terhubung. Kemudian di sini kita lihat di indikator yang pertama adalah PRG. PRG berwarna merah itu menunjukkan bahwa untuk downloader sudah terhubung ya, menggunakan kabel USB. Yang kedua ada USB ASP, ini menunjukkan driver. Artinya komputer kita bisa mengenali perangkat yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana kalau USB downloader kita belum terhubung? Maka kalau belum terhubung, indikator PRG akan berwarna abu-abu atau gelap. Ini menunjukkan bahwa USB downloader belum terhubung melalui port USB. Nah, kita pasang lagi, di sini sudah menyala. Ini menandakan bahwa downloader sudah siap untuk digunakan. Berikutnya adalah kita klik File, Load Flash di sebelah kanan atau di sebelah kiri atas. Kita klik File, pilih Load Flash. Nah, flash ini adalah file yang sudah dikompilasi dari bahasa C menjadi file hexa. Tadi kita membuat projectnya di dalam folder AVR, maka kita buka folder AVR-nya. Kemudian kita buka folder debug yang ada di dalam project. Kemudian kita buka folder Excel. Nah, disinilah kita akan melihat ada file, ini latihan 1 projectnya tadi. Kemudian tipenya adalah Intel Hex. Nah, ini adalah file yang sudah dikompilasi untuk siap ditransfer ke dalam microcontroller. Kita klik Open. Kemudian kita perhatikan di sini ada beberapa checkbox. Yang pertama adalah chip RS. Ini penting, harus kita centang untuk memastikan bahwa pada saat kita memprogram, chip atau memori flash ini akan kita bersihkan. Berikutnya kita centang pada bagian flash ya, sehingga nanti setelah dihapus kemudian flash akan diisi dengan program yang tadi kita siapkan. Berikutnya di sini ada data reload dan data verify flash untuk memastikan bahwa data yang dikirim masuk ke dalam microcontroller itu sama dengan yang tersimpan, untuk memastikan bahwa proses pemrograman atau pengisian itu berjalan dengan baik. Oke, kita klik erase dulu. Oke, sudah chip di sini sudah muncul erase successful. Kemudian sebelah kanan kita klik auto untuk melakukan pemrograman. Di sini sudah tertulis pesan di sini erase sudah, bright flash, verify successful. Ini menunjukkan bahwa Atmega 16 ini sudah dihapus, sudah di flash ulang atau diprogram ulang, dan sudah diverifikasi. Nah, kita lihat hasilnya pada board AVR. Kita bisa lihat di sini kita perhatikan pada board AVR-nya 8 LED sudah menyala sesuai dengan kode yang tadi kita ketik pada code vision AVR, di mana DDR-A untuk menjadikan port A sebagai output. Kemudian di sini port A kita isi dengan 8 nilai, masing-masing kaki kita berikan nilai 1 sehingga setiap LED akan menyala. Kembali ke job sheet tadi, ini adalah skemanya, tadi ada 8 LED ya. Ini adalah tadi kode programnya untuk menyalakan LED. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan berikutnya ya, praktek berikutnya masih tentang LED. Nah, di sini kita akan membuat animasi ataupun sebuah animasi untuk menyalakan port A secara berkedip ya, atau nyala dan padam. Nah, di sini kita bisa mengcopy paste, bisa juga kita ketik ulang. Nah, kita coba copy paste di sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini kita menggunakan penulisan secara format hexadesimal.
Jadi kalau yang pertama tadi kita menggunakan format biner, maka cara lain adalah kita menggunakan format heksadesimal. Ya, seperti di materi sebelumnya, bahwa format heksadesimal kita menggunakan 4 bilangan biner, 4 bit, kita jadikan satu bilangan, sehingga karena ada 8 bit maka ada 2 nilai pada format heksadesimal ini. Ini adalah port A tadi, port A, kemudian DDRA. DDRA di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa DDRA itu fungsinya adalah sebagai pengatur, ya, apakah dia menjadi input atau menjadi output. Ini adalah nilai awal tadi menggunakan format biner. Kita berikan tanda komentar ya di depan DDR ini agar kode ini tidak dianggap sebagai kode program, tapi sebagai sebuah komentar. Berikutnya di sini ada port A tadi, port A untuk mengeluarkan data ke port A. Logika 1 itu bernilai 5 volt, logika 0 bernilai 0 volt. Nah, kalau nilainya adalah 0 volt, maka otomatis LED-nya akan padam karena LED-nya tadi terhubung dengan ground. Nah, ini ada 2 format penulisan. Kita bisa menggunakan format heksadesimal seperti ini, atau kita gunakan format biner. Keduanya terserah kepada pemrogram, kita mau memilih bentuk yang mana sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, di sini kita lihat di bagian while, bagian perulangan, ya, jangan lupa ada kurung buka berpasangan dengan kurung tutup di sini ya. Nah, di sini port A kita isikan dengan sebuah nilai yaitu 0B0000. Ini menunjukkan bahwa 8 LED pada port A dalam kondisi padam. Kemudian kita berikan tunda waktu sebanyak 1000 ya. Nah, tunda waktu di sini dalam satuan ms. Ms itu adalah milisekon ya, seperti di teori sebelumnya. Di sini ada tunda waktu sebesar 1000 milisekon, maka ini setara dengan tunda waktu sebesar 1 detik. Kemudian setelah tunda waktu 1 detik, port A mengeluarkan nilai 0001 ya. Jadi ini ada 1 LED yang dinyalakan ya. 1 LED dinyalakan. Maka nanti hanya ada satu LED yang menyala. Kemudian di sini ada tunda waktu lagi sebesar 1000 milisekon. Jadi tunda waktunya 1 detik, baik untuk menyala maupun untuk padam. Nah, di sini program akan melakukan proses perulangan sehingga nanti LED akan berkedip. Nah, kita sekarang klik project, kita build all kembali karena sudah terjadi perubahan kode program, maka kita build all. Nah, kita pastikan di sini ternyata ada error. Di sini ada error ya. Nah, ini yang penting harus kita perhatikan. Di sini ada pesan error. Apa yang error di sini? Kita lihat di sini belum ada library untuk header yaitu include. Nah, tadi kita kopinya, nah ini ya ketinggalan. Nah, kita kembali ke sini, kita copy, kita taruh di atasnya. Nah, ini penting ya untuk anak-anak semua. Dalam pemrograman CodeVision ini ya, satu huruf sangat berarti. Huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan ya, atau case sensitif ya. Pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa di CodeVision ini menggunakan bahasa C, sehingga huruf besar dan huruf kecil itu sudah berbeda. Oke, kita klik project, kembali ke build all. Nah, kita lihat di sini no error dan no warning. Ini berarti program tidak ada problem ya, tidak ada masalah. Kemudian penggunaan memori baru 1,2%, ini masih aman. Kita klik OK. Kemudian kita menuju ke Pro ISP. Kita langsung saja klik erase ya, untuk menghapus program yang sebelumnya tersimpan di dalam microcontroller. Lalu kita klik auto. Nah, kita klik auto,
program sudah terkirim ke dalam microcontroller. Kita lihat hasilnya pada board microcontroller. Pada board ini kita bisa melihat bahwa LED sudah berkedip pada port A.0 sesuai dengan angka yang ada di program ini. Di bagian kaling kanan ini menunjukkan port A.0 yang paling kanan ya, atau yang paling kecil, sudah berkedip. Itu untuk penggunaan delay atau tunda waktu ya, sebesar 1 detik kita berikan dalam satuan milisekon, sehingga kita berikan nilai 1000. Nah, di sini LED berkedip, nyala dan padam dengan tunda waktu masing-masing adalah 1 detik. Oke, berikutnya kita coba untuk kode yang ketiga ya. Nah, di sini coding LED untuk menyalakan atau blink untuk berkedip untuk semua LED di 8 LED. Nah, di sini masih sama kode programnya, bedanya adalah di bagian port A di sini ya. Semua LED dinyalakan. Maka kita bisa ubah nilai ini pada port A yang tadinya hanya 1 yang menyala, kita isikan menjadi 8 LED yang nyala dan berkedip. Kita isi dengan angka 1 semua ya. Ada 8 angka bernilai 1. Ini menunjukkan bahwa 8 pin pada port A akan menyala. Kemudian ditunda selama 1 detik, diulang dari awal lagi, padam, kemudian ditunda 1 detik, kemudian nyala, ditunda 1 detik. Kita lihat hasilnya, kita klik project kembali, kita pilih build all, pastikan tidak ada error. Kita klik OK, kita masuk ke Proc ESP, lalu kita klik erase ya. Erase, lalu klik auto untuk mentransfer kembali. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada 8 LED yang berkedip ya, menyala selama 1 detik, kemudian padam selama 1 detik, dan proses itu akan diulang secara terus-menerus ya. Di dalam sintaks while ini kita lihat while ini akan membuat proses perulangan secara terus-menerus sampai kapan? Sampai sumber arus untuk drainer mega ini, drainer file ini dilepas atau diputus. Maka selama listrik masih terhubung, maka LED ini akan terus berkedip. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya. Kalau tadi kita sudah mencoba 8 LED berkedip, maka kode berikutnya kita lihat nomor 6 ya. Kode untuk running LED yang lain. Kita di sini melihat ada beberapa tambahan kode program untuk header, dan program utama masih sama. Kita ubah pada bagian while, bagian perulangan ini. Kita copy saja untuk meningkat waktu. Kita klik kanan, pilih copy. Kemudian kita masukkan di sini. Kita hapus kode ya sebelumnya, kita klik paste. Nanti pada saat praktek ya, anak-anak semua harus ngetik dari awal ya, untuk memastikan bahwa kalian terbiasa melakukan coding, sehingga kalian akan terlatih untuk teliti ya. Karena setiap satu huruf itu nanti akan membuat perbedaan di dalam hasilnya. Tanda titik koma juga bisa menyebabkan error manakala tidak diketik, manakala tidak lengkap. Nanti kita lihat bagaimana problem yang terjadi ketika kita tidak sesuai dalam menuliskan sintaks program. Oke, kita lanjutkan copy kodenya. Kita paste kembali ke sini. Oke, ini adalah kode program untuk running LED ya, atau LED-nya nanti akan berjalan. Nah, di sini kita masih menggunakan port A ya, karena port A ini yang terhubung ke LED. Nah, di sini perintahnya adalah port A pertama akan menyalakan satu LED, itu port A.0 akan menyala, yang paling kecil ya. Kemudian ditunda waktu selama 50 milidetik. Kemudian menyalakan port A yang kedua nih, port A.1. Kemudian tunda waktu 50 milidetik lagi,
menyalakan port A.2, dan itu dilakukan secara berurutan sampai pada port A.8 dengan tunda waktu yang sama sebesar 50 mili-detik. Nah, kita coba build all ya. Oke, build all. Nah, tidak ada error ya, tidak ada problem. Kita coba tadi bagaimana kalau ada satu kode yang tidak lengkap. Nah, kita coba hapus tanda titik koma di sini. Kita klik project, pilih build all. Nah, di sini kita jumpai ada satu error ya. Mana yang error? Kita lihat, klik OK dulu. Nah, di sini ada pesan error di message. Nah, ini program akan menunjukkan bahwa terjadi problem sebelum kode delay. Maka ada problem di atasnya, yaitu di sini, di belakangnya kurang titik koma. Itu ya yang perlu kalian nanti pahami, bahwa pemrograman itu membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Satu kode bisa menyebabkan problem. Kita klik project kembali, pilih build all. Lanjut, kita masukkan ke dalam board microcontroller. Kita kembali klik erase ya. Nah, kita sudah menghapus isi memorinya, kemudian kita klik auto. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa LED dari port A.0 ya, dia di posisi paling kanan atas ini menyala, diikuti dengan port A.1 sampai port A.8. Jadi nyalanya secara berurutan, seolah-olah nyalanya ini berlari ya. Maka kita istilahkan dengan running LED. Nah, di sini dengan tunda waktu 50 mili-detik ya, kita bisa merubah nilai tunda waktunya, bisa kita perlambat ya. Untuk memperlambat kita berikan tunda waktu yang lebih besar. Kalau tadi kita berikan 50, maka kita tambahkan menjadi 250. Kita ubah pada kode programnya, kita berikan tunda waktu 250 mili-detik. Itu sudah berikan tunda waktu. Kemudian kita klik build all kembali, kemudian kita transfer kembali, klik erase, kemudian klik auto. Oke ya, dengan memberikan tunda waktu yang lebih lama sebesar 250 mili-detik, maka kita bisa melihat pergerakan jalannya LED ya. Nyalanya itu cukup lambat ya, sehingga kita bisa merubah tunda waktu untuk membuat pergerakan LED-nya bisa diamati dengan mudah. Oke, itu untuk running LED ya. Secara berurutan, kita bisa mencoba kode berikutnya masih dalam job sheet yang pertama ini. Ini kita lihat ada kode running LED yang kedua ya. Oke, kita lihat di sini ada kode tambahan, yaitu ada variabel ya, integer. Maka kita copy paste secara keseluruhan saja ya. Kita klik copy dan kita paste pada code vision AVR ini. Ini kode programnya ya, sudah kita copy semua. Kita lihat di sini ada void kanan dan void kiri. Ada subprogram yang nanti akan dipanggil dari program utama. Sehingga di dalam program utama, di dalam perulangan while ini hanya memanggil kanan dan kiri saja ya, menjadi sebuah subprogram. Nah, kanan ini di dalam void kanan, port A akan menyala ya, dimulai dari port A.7, ditunda selama 50 mili-detik, kemudian akan dilakukan pergeseran atau larinya jalannya LED ya, secara bergantian dengan tunda waktu 50 mili-detik. Kemudian void kiri ini dimulai dari
port A.0 ya akan menyala dengan arah yang berlawanan ya. Kalau dari kanan, kita sekarang putar ke arah kiri. Oke, kita klik project, lalu kita klik build all. Nah, di sini sudah ada hasil no error dan no warning ya. Penggunaan program sebesar 1,6% dari total keseluruhan flash memory. Oke, langsung saja kita transfer ke microcontrol, klik erase seperti tadi, lalu klik auto. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa LED mulai bergerak dari kanan, yaitu dari PA.8 berpindah ke PA.7, berpindah lagi ke PA.6 dan seterusnya sampai PA.0. Kemudian berbalik lagi ke arah kiri ya. Atau kalau kita lihat berarti berlawanan jarum jam ya tadi ya. Sekarang searah jarum jam. Nah, di sini dari PA.0 kemudian menuju ke PA.8 ya, sehingga running rate-nya tadinya bergerak ke kanan, kemudian setelah mencapai titik maksimal dia berbalik ke arah kiri. Untuk tunda waktunya ini kita bisa tambahkan ya, bisa kita perlambat, bisa juga kita percepat. Kita percepat ya, kita tambahkan jadi 150 ya, agar kita bisa mengamati pergerakannya lebih lambat ya. Oke, kita jadikan 150 mili detik. Kita klik project kembali, kita build all ya. Kemudian kita transfer, klik erase, lalu klik auto. Kita lihat hasilnya ya, setelah kita merubah tunda. Nah, sekarang kita bisa melihat perbedaannya. Pergerakan atau perpindahannya lilitnya lebih lama ya, lebih lambat ya, dibandingkan tadi dengan tunda waktu sebesar 50 milidetik. Itu untuk video panduan untuk penggunaan trainer AVR ini untuk menyalakan LED. Jadi banyak variasinya. Kalau tadi diawali dengan nyala 1 LED, kemudian diikuti dengan menyala 8 LED secara bersamaan, kemudian kita teruskan sampai pada running late ya. Jadi variasinya nanti akan banyak sekali sesuai dengan keinginan si pemrogram. Nah, itu nanti yang akan kalian praktekkan secara individu, kemudian kalian modifikasi ya. Nanti akan saya berikan tugas-tugas pada saat praktikum, sehingga setiap siswa bisa menghasilkan animasi ataupun pergerakan LED yang berbeda-beda. Sekian dari saya untuk panduan pemrograman CodeVision AVR pada sesi ini. Kita akan teruskan pada sesi berikutnya ya, pada pertemuan yang lain dengan membahas tentang penggunaan 7 segment pada CodeVision AVR ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.